Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BBRI yang hari Jumat kemarin malah bergerak turun pada saat teman-temannya di sektor perbankan masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba dan pendapatan tahun 2022-nya masih naik dan saat ini terlihat mencoba rebound dari support psikologisnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SMRA. Saham SMRA hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 525. Bisa kita lihat di grafik, secara tren SMRA memang trennya masih bergerak downtrend. Tapi satu minggu ini bisa kita perhatikan SMRA turun mengetes support psikologis di harga 500, masih bisa bertahan dan rebound. Walaupun kenaikan hari Jumat kemarin candlenya menurut saya masih kurang oke. Jadi tetap cara tren SMRA belum oke. Walaupun berhasil naik 2 hari terakhir. Dan di atasnya bisa kita lihat masih ada resisten di 550. Dan resisten MA50 saat ini di sekitar 575. Dan kemarin kalau pemberitahuan bahwa SMRA raih kenaikan pendapatan dan laba bersih sepanjang tahun 2022. Untuk laba bersihnya bisa kita baca di sini. Laba bersihnya masih melesat 93% lebih dibandingkan tahun 2021. Dan untuk pendapatannya juga naik 2% lebih. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin, sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi apabila kita fokus hanya cuma top 1 sekuritas, mungkin ini akumulasi, tapi secara keseluruhan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, SMRA saya lihat minggu depan trennya masih akan sideways. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya jangan paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang atau malah saat mendekati harga 550. Paling aman tunggu kembali di sekitar support psikologisnya di harga 500. Apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata walaupun berhasil rebound dari 500, apabila terlihat SMRA masih kesulitan untuk break 550, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena secara tren saat ini SMRA saya lihat trennya masih akan sideways. Selanjutnya CTRA juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 955. Dan kenaikannya membuat CTRA memang naik di atas garis EMA 50 dan mencoba untuk break garis EMA 150 di sekitar 955. Tapi secara tren CTRL memang lebih oke daripada SMRA karena masih sideways dan dekat dengan garis EMA 50 150. Tapi tetap sama, kenaikan hari Jumat kemarin candlenya menurut saya juga masih kurang oke. Dan untuk support yang kuat untuk CTRA saat ini di sekitar 920. Jadi walaupun naik mendekati garis EMA 50 150, ini juga belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan dalam beberapa minggu ini masih terus masuk akumulasi saham CTRA. Jadi CTRA menurut saya masih bisa dipantau. Apabila mau coba entry bisa tunggu di sekitar harga 950. Apabila minggu depan CTRA terlihat kuat berada di atas harga 950, menurut saya masih bisa coba entry. Untuk target take profit tetap di resisten psikologisnya di harga 1000. Karena bisa kita perhatikan dalam 2 bulan terakhir ini CTRA masih kesulitan untuk break harga 1000. Setiap kali gagal break selalu turun kembali mengetes garis EMA 50 150. Jadi apabila berhasil beli di sekitar harga 950, CTRA ternyata gagal break, tetap pertimbangkan untuk take profit. Karena memang cara tren ini masih sideways dan ada potensi turun di bawah garis EMA 50 150 kembali. Jadi tetap harus hati-hati. Dan untuk BSDE bisa kita lihat cara teknikal atau secara grafik lebih bagus daripada SMRA dan CTRA. Karena bisa kita lihat BSDE selalu berada di atas garis EMA 50 150 dalam 2 bulan terakhir ini. Dan setiap kali turun mengetes garis EMA 50 150 bisa kita lihat BSDE selalu bisa rebound kembali. Tapi setiap kali mengetes harga 980 sampai mendekati harga 1000, BSDE juga selalu gagal break.
Sehingga memang secara tren 2 bulan terakhir ini trennya masih sideways. Sehingga memang ini lebih enak untuk di swing trade saat ini. Apalagi bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin 1% lebih ke 960, candlenya juga menurut saya masih kurang bagus karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi mendekati harga 980 tetap masih gagal break dan dipaksa turun kembali. Tapi pada saat turun kembali mengetas garis EMA50 masih bisa bertahan. Jadi memang support EMA50 yang saat ini di 945 dan garis EMA150 di 935 merupakan support kuat untuk saham BSDE saat ini. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Nah, untuk BSDE bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk BSDE karena candlenya juga masih kurang oke dan masih berada dekat dengan garis EMA50 150, yang pingin entry menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA50 150. Karena bisa kita lihat masih sering BSDE untuk turun mengetas garis EMA50 150 ini. Jadi paling aman tunggu di sekitar daerah support ini, apabila masih bisa bertanda rebound baru ikutan entry, dan untuk target take profit masih di 980 sampai harga 1000. Jadi apabila terlihat masih gagal break, selalu pertimbangkan untuk take profit karena cara tren ini juga masih sideways walaupun berada di atas garis EMA50 150. Tapi apabila teman-teman masih mau hold terus selama kedua garis EMA ini tidak dilewati, itu juga masih oke untuk tren jangka menengah. Dan selanjutnya APLN bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 3% lebih ke harga 134, tapi secara tren juga sebenarnya tren APLN sudah mulai downtrend karena sudah turun di bawah garis EMA50 150. Dan jika kita perhatikan support terdekat saat ini di sekitar 125. Dan resisten di sekitar 137. Jadi hari Jumat kemarin APLN sempat naik menuju harga 137 tapi tetap masih gagal break. Tapi 1 minggu terakhir ini tren APLN sudah mulai bergerak sideways dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi dan asing melakukan distribusi. Dan untuk APLN juga menurut saya tetap harus hati-hati karena cara tren belum oke dan kenaikan hari Jumat kemarin juga tidak ada akumulasi besar. Jadi potensi untuk break harga 137 sampai garis EMA50 minggu depan sebenarnya juga masih sangat kecil potensinya. Jadi untuk yang sudah berhasil beli di sekitar 125 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan APLN gagal naik di atas 140. Dan apabila gagal break pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk yang baru mau entry karena saat ini dekat dengan resisten sebaiknya wait and see. Dan paling bagus adalah cari saham lain apabila teman-teman mau coba sektor properti. Seperti penjelasan di video ini, di antara keempat saham saya analisanya paling bagus itu adalah BSDE secara teknikal. Jadi paling aman apabila mau entry itu coba cari saham BSDE atau coba fokus ke CTRA apabila minggu depan CTRA juga masih kuat berada di atas garis EMA50 150, secara tren juga itu akan lebih oke daripada APLN. Karena ingat APLN secara tren memang mulai sideways, tapi harus hati-hati apabila ternyata memang masih gagal naik di atas garis EMA50 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.